Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Rosiki Hakim dengan NIM 24338101. Saya akan menjelaskan materi ruang vektor. Apa itu ruang vektor? Ruang vektor adalah sebuah himpunan dapat kita katakan ruang vektor apabila himpunan tersebut aksiomanya ruang vektor. Aksioma itu ini. Ada 10. Yang pertama, untuk setiap matriks U, matriks V, anggota V, maka U ditambah matriks V, anggota V. Jadi artinya sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Apabila kita menjumlahkan dua buah anggota, maka hasil perjumlahan harus merupakan anggota tersebut. Oke. Yang aksioma yang kedua, matriks U tambah matriks V sama dengan matriks V ditambah matriks U. Berarti sifatnya komutatif perjumlahan. Yang ketiga, matriks U ditambah matriks W sama dengan matriks U ditambah matriks V ditambah matriks W. Jadi sifat asosiatif perjumlahan. Yang keempat, terdapat matriks 0 anggota V sehingga untuk setiap matriks 0 anggota V berlaku, matriks U ditambah matriks 0 sama dengan matriks 0 ditambah matriks U sama dengan matriks U. Itu adalah sifat identitas penjumlahan. Yang kelima, untuk setiap matriks U anggota V terdapat minus matriks U sehingga matriks 0 matriks U ditambah min matriks U sama dengan min matriks U matriks ditambah matriks U sama dengan matriks O. 0 0. Jadi ini adalah inverse penjumlahan. Jadi dari nomor 1 sampai 5 berhubungan dengan penjumlahan ruang vektor. Untuk yang keenam, untuk setiap matriks U anggota V dan K anggota real, maka matriks KU anggota V adalah sifat tertutup terhadap operasi perkalian. Jika U adalah anggota himpunan dan K anggota real berada dalam himpunan perkalian. Yang ketujuh, K matriks U ditambah matriks V sama dengan matriks KU ditambah matriks KV. Itu adalah sifat distribusi. 8. K ditambah L matriks U sama dengan matriks KU ditambah matriks LU. 9. K matriks LU sama dengan L matriks KU sama dengan KL matriks U. Itu adalah asosiatif perkalian. Yang terakhir, 1 kali matriks U sama dengan matriks U adalah di mana 1 adalah identitas perkalian. Oke, kita ke contoh soal. Jika matriks U, matriks V, matriks W, anggota V, maka berlaku yang kita ambil yang satu ini. Matriks U, matriks V, anggota V, maka matriks U ditambah matriks V, anggota V. Contoh soal yang nomor 1. X, Y, Z, anggota real berpangkat 3, X pangkat 2, dikurang Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 sama dengan 1. Jadi U-nya sama dengan 1, 0, 0.
X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1 kuadrat dikurang 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 1. Yang V-nya 001. X kuadrat kurang Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 0 kuadrat dikurang 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi kita perjumlahkan U ditambah V, yaitu 100 ditambah 001, di mana ini adalah U, di mana ini adalah V, sama dengan yaitu 101 hasilnya. Jadi X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1 kuadrat dikurang 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya adalah 2. Berarti 2 ini bukan adalah ruang vektor. Sekian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Febrian dengan NIM 24338113. Di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu materinya bebas linear. Definisinya yaitu, misalkan V ruang vektor adalah himpunan sama dengan A1, A2, dan seterusnya sampai AN. B sama dengan subset V. Himpunan B disebut dengan bebas linear jika persamaan vektornya adalah K1 dikali A1 ditambah K2 dikali A2 ditambah seterusnya sampai ditambah Kn dikali An sama dengan 0. Ini hanya dipenuhi oleh K1 sama dengan K2 dan seterusnya sampai Kn sama dengan 0. Jika terdapat solusi yang lain, maka B disebut dengan tak bebas linear atau bergabung linear. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Di mana contoh soalnya, apakah himpunan M di bawah ini bebas linear? Didapat himpunan M memiliki M3 yaitu M1 di mana himpunan M adalah vektor matriks yang berukuran 2 kali 2, yang dimana M1-nya sama dengan 2 0 min 1 0. M2-nya yaitu 03 21. M3-nya yaitu 1021. Maka kita selesaikan soal ini karena M subset himpunan M2 dikali 2 akan ditunjukkan persamaan vektor yaitu 0 sama dengan K1 dikali M1 ditambah K2 dikali M2 ditambah K3 dikali M3 hanya mempunyai solusi trivial. Untuk himpunan 0 sama dengan matriksnya itu 0. Perhatikan matriks berikut, matriks 0 sama dengan K1 matriksnya yaitu 2 0 min 1 0 ditambah K2 matriksnya yaitu 0 3 2 1 ditambah K3 matriksnya yaitu 1 0 2 1. Maka dinyatakan sebagai berikut. Lalu kita operasikan menjadi matriks 0 sama dengan 0 sama dengan 2 kali 1 ditambah 3
0 sama dengan 2K1 ditambah 3. 0 yang ini 0 K3 K2, maka ditambah 3K2. 0 min K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3. 0 sama dengan K2 ditambah K3. Maka dapat sistem persamaan linearnya sebagai berikut. Selanjutnya ini adalah soal dari tadi, sistem persamaan linear dengan matriksnya 4x4. Yang pertama soalnya itu 2010 0300 min 1220 2110. Langkah pertama yaitu baris ketiganya kita tukar dengan baris satu, maka dapat hasil min 1220 2010. Selanjutnya baris ketiga kita tambahkan 2 kali baris 1, maka dapatkan 2 ditambah 2 kali baris pertama menjadi 0. 0 ditambah 2 kali baris kedua menjadi 4. 1 dikali dengan 2 kali baris pertama yaitu 5. 0 tetap. Selanjutnya yaitu baris keempat kita pindahkan dengan baris kedua, maka didapatkan hasil yaitu 0110 0300. Selanjutnya baris ketiga dikurang 4 baris dikali 4 dikali baris kedua, maka dapat hasil 0010. Selanjutnya baris keempat dikurang 3 baris 2, didapatkan hasil 00 min 30. Selanjutnya baris keempat ditambah 3 baris 3, maka dapatkan hasil 0000. Selanjutnya baris pertama dikurang 2 kali baris ketiga, dan baris kedua kurang baris ketiga, maka dapatkan hasil min 1200 0100. Yang terakhir baris pertama dikurang 2 baris 2, maka dapatkan hasil min 100 0100 0010 dikembalikan ke sistem persamaan linear, maka didapat min K1 nya yaitu 0, K2 nya itu 0, dan K3 nya itu 0. Berarti persamaan vektor di atas hanya solusi trivial. Jadi himpunan M sama dengan bebas linear. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Reza Satria dengan NIM 243381103. Saya di sini akan menjelaskan nilai egen dan faktor egen. Yang pertama, A dikali X sama dengan lambda dikali X. Lambda ini adalah nilai egen, X ini adalah faktor egen. Selanjutnya, A dikali lambda sama dengan A dikali X sama dengan lambda dikali X. A dikali X dikurang lambda dikali X sama dengan 0. A dikali X dikurang lambda dikali I dikali X sama dengan 0. Ini adalah identitas. A dikurang lambda dikali I dalam kurung dikali X sama dengan 0 menghasilkan solusi trivial jika X sama dengan 0, menghasilkan SPL homogen, dan juga menghasilkan solusi non-trivial. Selanjutnya,
PK sama dengan determinan dalam kurung A dikurang lambda dikali I sama dengan 0. Faktor egen menyatakan faktor kolom yang apabila dikalikan dengan sebuah matriks n dikali n menghasilkan faktor lain yang merupakan kelipatan faktor itu sendiri. Dapat dilihat dari grafik ini, nilai x menghasilkan lambda x yang sama panjangnya. Operasi AX sama dengan lambda X menyebabkan faktor X menyusut atau memanjang dengan faktor lambda dengan arah yang sama jika lambda positif dan arah berkebalikan jika lambda negatif. Jika lambda di antara 0 sampai 1, maka perkalian X dengan lambda menghasilkan lambda X yang lebih kecil. Jika lambda besar dari 1 menghasilkan nilai lambda X yang lebih panjang daripada X. Jika X di antara min 1 dan 0 menghasilkan nilai lambda X yang berlawanan arah dan lebih kecil dari nilai X. Jika lambda kecil dari min 1 menghasilkan nilai lambda X yang lebih panjang dan berlawanan arah dari nilai X. Langsung masuk ke contoh soal. Tentukan nilai egen dan faktor egen dari matriks A 3, 8, 0, min 1. Yang pertama nilai egen. A dikurang lambda I sama dengan 3, 8, 0, min 1 dikurang lambda 1, 0, 0, 1 sama dengan 3, 8, 0, min 1 dikurang lambda 0, 0, lambda sama dengan dalam kurung 3 dikurang lambda 8, 0, min 1, min lambda. PK determinan A min lambda menghasilkan 3 min lambda dikali min 1 lambda E1 min 1 dikurang lambda dikurang 8 dikali 0. Hasilnya min 3 dikurang 3 lambda ditambah lambda kuadrat. Kita sesuaikan posisinya menjadi lambda kuadrat dikurang 2 lambda dikurang 3 sama dengan 0. Dapat faktornya 3 min lambda lambda ditambah 1. Maka lambda 1 sama dengan 3, lambda 2 sama dengan min 1. Selanjutnya yang B, faktor egennya dari A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0. 3 dikurang lambda 8, 0, min 1 dikurang lambda dikali X 1, X2 sama dengan 00. Untuk lambda 3 menghasilkan 3 dikurang 3 hasilnya 0, 8, 0, min 1 dikurang 3 hasilnya 4 dikali X1, X2 sama dengan 00. Maka dia dapatkan hasilnya 8x1 ditambah min 4x2 sama dengan 0. 8x1 sama dengan 4x2, x1 sama dengan setengah x2. Solusinya x1 sama dengan 1/2t, x2 sama dengan t. T sama dengan bilangan real. Faktor egen X, X1, X2 sama dengan 1/2t, T sama dengan T dikali 1/2 1 yang membentuk ruang egen. Jadi 1/2 1 adalah basic untuk ruang egen dengan lambda 3. Ruang egen ditulis sebagai E dalam kurung 3 dalam himpunan X sama dengan T 1/2 1. T adalah bilangan real.
Untuk lambda 1, lambda min 1 didapat 3 dikurang min 1 hasilnya 4, 8, 0, min 1 dikurang min 1 hasilnya 0 dikali x1, x2 sama dengan 0. Diselesaikan dengan eliminasi Gauss yaitu 4, 8, 0, 0, 0, 0. R1-nya kita bagi dengan 4 menjadi 1, 8, 0, 0, 0, 0. R1 dikali 8 dikurang R2 menghasilkan 1, 0, 0, 0, 0, 0. Solusinya X1 sama dengan 0, X2 sama dengan T. T adalah bilangan real. Yang selanjutnya, faktor agent X sama dengan X1, X2 sama dengan 0T sama dengan T01 membentuk ruang agent. Jadi 01 adalah basic untuk ruang agent dengan lambda sama dengan min 1. Ruang agent ditulis sebagai E min 1 sama dengan himpunan X sama dengan T01. T adalah bilangan real. Sekian, terima kasih.